see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you say your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears and bed all night, alone without you by my side. But if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody like you. Didirikan sekitar tahun 1917 yang awalnya bernama ini, yang masih ada tulisannya hingga sekarang di atas pintu utama. Sejarah kepenjaraan di masa kolonial bersamaan dengan diberlakukannya hukum pidana di Hindia Belanda. Seperti yang udah aku bilang di awal, bahwa kitab hukum pidana yang digunakan saat ini masih sama dengan kitab hukum pidana di masa kolonial. Sebenarnya sudah banyak usaha dilakukan untuk membaharui KUHP ini, bahkan sejak tahun 1958. Dan pada akhirnya di awal tahun 2023 ini, Pak Jokowi telah resmi menandatangani KUHP setelah rancangannya disahkan oleh DPR. Akhirnya KUHP Indonesia tidak menggunakan bawaan Belanda lagi, tapi mulai berlaku tahun 2026. Ayo, kira-kira kenapa ya mulai berlaku tahun 2026? Tulis di kolom komentar ya. Omong-omong, kalian bisa loh melihat perjalanan hukum pidana di Indonesia di Lapas Kelas 2A Yogyakarta. Lokasinya ada di Jalan Taman Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Wreda Andita Lita Miranda Masti, STP 4413, Prodi Teknik Kemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi CBC yang telah dipelajari. Materi CBC atas nama Andita Lita Miranda Masti, 4413, dan Tegar Aryataba, STB 4447. Community based correction, di mana terbagi menjadi dua, yaitu terdapat ada sudut pemidanaan dan juga sudut pembinaan. Pemasyarakatan sendiri itu ialah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan anak binaan. Dijelaskan pada pasal 1 nomor 1. Unsur-unsur pemasyarakatan itu sendiri terdiri dari 3, yaitu pertama masyarakat, narapidana, dan juga petugas. Lalu yang kedua itu ada objek pemasyarakatan. Objek-objek pemasyarakatan itu sendiri ialah ada tahanan, anak, narapidana, klien pas, dan juga gas. Lalu yang ketiga adalah lalu yang terakhir adalah petugas. Selanjutnya adalah pidana pokok. Pidana pokok itu ada penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Syarat-syarat terjadinya restoratif justice, di mana syarat restoratif justice diatur dalam pasal 5 Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021. Lalu syarat restoratif justice juga untuk tindak pidana narkoba diatur dalam pasal 9 Perpol nomor 8 tahun 2021. Syarat restoratif justice diatur juga dalam pasal 5 Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020, dan juga syarat restoratif justice diatur juga dalam SK Badilum nomor 1691-DJU-SK-PS titik 00-12-2020. Keadilan restoratif, di mana dijelaskan Litmas tersangka dewasa memberi rekomendasi berupa dari masa pra-adjudikasi, adjudikasi, sampai pos-adjudikasi. Lalu penyelenggaraan PK meliputi pendampingan, pembimbingan, dan juga pengawasan. Analisis peluang penerapan program CBC. CBC ini di pemidanaan alternatif penjara meliputi ada SAE, ada PB, yang ketiga ada CB, yang keempat ada CMB, dan juga yang kelima ada CMK.
Lalu yang selanjutnya asimilasi. Asimilasi ialah program pembinaan deinstitusional dengan mengintegrasikan atau membaurkan narapidana dengan masyarakat. Pengajuan asimilasi terbagi menjadi dua, yaitu ada SPPN dan juga melalui TPP, sidang TPP. Terima kasih. Sekian penjelasan materi CBC dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Ureda Tegar Arya Taba. Di sini saya sekelompok dengan Andi Telita Mirati. Di sini saya akan mengerjakan sebuah UAS, proyek UAS, dengan menjelaskan materi dan SAI, sarana edukasi dan asimilasi. Baiklah, mungkin kita langsung saja ya menuju ke materi yang akan saya jelaskan. Baik, di sini saya menjelaskan sarana edukasi dan asimilasi dengan UPT Lapas kelas 2A Yogyakarta. Sebelum itu, apa sih saya itu? Saya ialah tempat narapidana mengaktualisasikan dirinya dalam proses asimilasi dan tempat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pembinaan narapidana. Nah, tujuan pelaksanaan sarana asimilasi dan edukasi itu ada 3. Yang satu, sebagai proses adaptasi bagi warga binaan sebelum kembali ke masyarakat, hidup bersosialisasi seperti masyarakat pada umumnya. Nah, yang kedua, sebagai sarana visualisasi terhadap kegiatan-kegiatan warga binaan selama menjalani masa pidana pada lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga, sebagai sarana promosi terhadap hasil produk kegiatan pembinaan bagi narapidana selama menjalani masa pidana pada lembaga pemasyarakatan. Sarana asimilasi dan edukasi terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan hak-hak melekat pada narapidana berupa menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan, keluhan, dan mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, serta mendapatkan pelayanan sosial, menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS 403 PK 010404 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sarana asimilasi dan edukasi di lembaga pemasyarakatan atau SAI. Maka, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Yogyakarta turut berpartisipasi dalam tema asimilasi edukasi sesuai yang dimaksud dengan SAE dengan menciptakan sarana asimilasi, rekreasi, dan edukasi bagi narapidana. Sarana asimilasi, rekreasi, dan edukasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Yogyakarta secara simbolis melaksanakan peresmian sarana asimilasi, rekreasi, dan edukasi. Acara ini ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian dan pemotongan bunga ronce oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RWD Supriyatno pada Jumat 26 Mei 2023. Kepala Lapas Yogyakarta, Soleh Joko Sutopo, menjelaskan bahwa program ini menambahkan kata rekreasi sebagai bagian dari program yang bertujuan memperjelas bahwa rekreasi di dalam lapas tidak berarti narapidana dapat beraktivitas di luar lapas, melainkan kegiatan yang terkait dengan pembinaan yang dilakukan secara berkelompok di dalam lapas.
Yang pertama ada asimilasi, program reintegrasi narapidana yang dilaksanakan dengan membaur narapidana dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada rekreasi, kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang, terutama narapidana. Yang ketiga ada edukasi, program pelatihan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan untuk tidak menjadi suatu batas untuk berkarya, meskipun di tempat mereka menjalani kehilangan kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke tahap perencanaan sesuai dengan materi yang Bapak sharing. Yang pertama ada SARE atau Sarana Asimilasi Rekreasi dan Edukasi sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS 403 PK 010404 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sarana asimilasi dan edukasi di lembaga pemasyarakatan. Maka lembaga pemasyarakatan kelas 2 Yogyakarta turut berpartisipasi dengan membuat SAE atau SARE. Nah, menariknya pada di Lapas Yogyakarta ini bukan hanya asimilasi edukasi, namun terdapat tambahan rekreasi sehingga narapidana dapat belajar dan dapat melakukan penyegaran secara rohani dan jasmani. Yang kedua ada pemetaan lahan. Nah, letak lokasinya ini terdapat di belakang gedung Bimbingan Kerja Bimker dan merupakan salah satu bentuk pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Nah, yang ketiga ada pemetaan potensi dasar, kebutuhan pasarnya di wadah bagi narapidana, konsumennya adalah masyarakat sekitar. Nah, yang keempat ada konsep pengelolaan SAE. Semua kelolanya di mana Lapas Kelas 2 Yogyakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah. Yang kelima kebutuhan anggaran. Pendanaan masih bersumber dari Lapas Yogyakarta. Nah, yang keenam ada pemetaan sumber daya manusia. Petugas melaksanakan pengelolaan, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan narapidana, sedangkan warga binaan sebagai klien asimilasi dan integrasi, di mana mereka melaksanakan semua kegiatan. Yang terakhir, yang ketujuh ada sarana pendukung. Terdapat wahana, terdapat toilet, lapangan, musola, spot pojok pustaka, outdoor activity, dan spot melukis. Lapas Kelas 2 Yogyakarta ini menyiapkan berbagai macam wahana pembinaan kemandirian, diantaranya berupa perikanan, perkebunan, produksi bakpia, box crate, pertukangan, dan sebagainya. Sederhana, namun ini bermakna. Diharapkan mampu menjadi metode yang lebih efektif dalam mencetak warga binaan yang unggul dan terhindar dari pengulangan perbuatan tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua, rekreasi. Terdapat beberapa spot rekreasi dalam SARE di dalam Lapas Kelas Yogyakarta, seperti tempat untuk bersantai dan relaksasi, tempat menyalurkan bakat dan hobi, memancing, wahana relaksasi bagi lansia, juga sarana terapi kesehatan untuk warga binaan yang sakit. Nah, kegiatan latihan fisik bebas hari-hari di udara terbuka dan tahanan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Yang dimaksud dengan kesempatan mengembangkan potensi di sini adalah seperti membawa alat untuk melukis, menulis, atau melakukan kegiatan lain sesuai minat dan bakatnya. Adapun juga kegiatan nonton film bareng warga binaan mengenai film cinta tanah air, menonton bersama siaran sepak bola, olahraga pagi, kegiatan pramuka, dan kegiatan lainnya sebagai bentuk reintegrasi sosial warga binaan kepada masyarakat. Nah, di dalam SAI ini terdapat pojok pustaka sebagai pusat ilmu dan media pembelajaran dalam pengembangan kompetensi dan pengetahuan pembinaan kemandirian. Dalam wahana ini, turut juga disertakan sekolah pendidikan kesetaraan sebagai bentuk outdoor activity, guna penyegaran bagi siswa penyetaraan atau dengan makna lain, setara ekstrakurikuler. Kegiatan ini nantinya akan dilakukan secara periodik dengan memperhatikan faktor keamanan dan ketertiban. Nah, yang ketiga ada edukasi. Dengan program ini semua pemasyarakatan dapat menjadi lebih humanis. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Menarik dari saya di Lapas Yogyakarta ini tidak hanya mengampu asimilasi dan edukasi, namun terdapat rekreasi, sehingga narapidana ini dapat belajar, bukan hanya belajar dan melakukan asimilasi sesuai kewajiban narapidana, namun mendapatkan penyegaran secara batin dan rohani. Sekian dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat.